Oke friend, masih bersama gue Tanto Java. Kali ini gue mau mengulas dan membahas tentang lovebird betina. Berhubung di sini juga ada komentar di konten-konten kemarin itu dari Om Haryanto Abasi. Ini masih seputar betina Yahoo. LB betina saya kalau sering gigit jeruji itu over birahi atau emosi, pakannya kenceng atau polos. Oke, terima kasih Om Haryanto yang sudah berkomentar, yang mau sharing-sharing di channel gua. Oke, gua mau bahas di konten kali ini tentang betina yang gigit jeruji itu birahi atau over emosi. Oke Om, itu adalah perilaku yang ditunjukkan lovebird betina dengan over emosi. Nah ini kalau burung over emosi itu solusinya seperti apa sih? Kalau misalkan burung ini masih emosinya masih level 1, gue bilang kasih aja gigitan kayu yang empuk biar dia gigit-gigit sehingga emosinya ini keluar semua dengan cara dia gigit-gigit tadi, sehingga dia nggak gigitin jeruji tapi udah selesai di gigitan kayu tadi. Ada juga perilaku yang ditunjukkan nggak hanya di gigit jeruji ya, tapi gigit angkringan, kemudian gigitin cepuk, pakan, minum, itu biasanya digigitin. Atau dia menunjukkan perilaku saat lomba, posisinya ngekeknya ngering, ataupun lebih parahnya lagi nggak ngekek tapi dia pretelan ya, ngejar-ngejar ke lawan sebelahnya. Itu dengan dia menunjukkan lovebird betina kita posisinya over emosi. Nah itu solusi yang pertama dengan pakai gigitan tadi. Nah dengan posisi dikasih gigitan itu ada dua opsi ya teman-teman ya. Yang pertama itu menurunkan dari emosi si lovebird, tapi bisa juga menaikkan dari birahi si lovebird betina tadi. Karena dengan gigitan tadi posisinya dia ini ada hasrat untuk nyarang. Karena dengan dia digigit-gigit tadi itu biasanya jiwanya si lovebird betina tadi itu pengennya nyarang gitu. Jadi kalau udah posisinya naik birahinya ya di stop aja. Kalau udah kebanyakan justru dia pengen nyarang, kemudian kadang-kadang keluar telur nih walaupun nggak dikasih pasangan ataupun nggak diglodok di dalam kandang bulat ini, dia bisa nelor dengan cuma gigit-gigit tadi karena emang birahinya yang nggak kontrol atau over birahi. Jadi teman-teman amati nih, birahinya naik secara drastis atau yang emosinya turun gitu. Jadi untuk burung lovebird ini ngekek ya harus 50-50 atau setengah-setengah dengan birahi yang pas, kemudian tingkat emosi yang pas. Nih ya teman-teman amati, dengan gigitan tadi itu mendongkrak emosi, mendongkrak birahinya atau menurunkan dari emosi dari si lovebird tadi. Jadi teman-teman amati lebih dalam lagi dengan gigitan tadi. Oke, untuk solusi yang kedua atau level kedua ya, biasanya dengan gigitan itu nggak berasa lah, cuma ngabis-ngabisin kayu dong. Ada juga yang seperti itu karena nggak kena. Jadi ada yang solusi plan B nih, rencana kedua atau cara kedua. Jadi untuk betina pada kodratnya, pada habitatnya itu memang dengan lovebird ini dengan koloni ya, dengan sistem koloni atau hidup bersama-sama. Jadi kenapa kok over emosi? Karena betina ini biasanya sendiri, dia itu di single, nggak dikasih temen, sehingga yang punya hasrat kawin kemudian birahinya naik, nggak terlampiaskan ya, dia sendirian, dia menunjukkan rasa kesetresan tadi itu dengan emosi tadi, over emosi. Ngambek lah ceritanya dari si lovebird betina kita ini. Nah kita kasih dengan kolonian, gue saranin pakai kandang kotak, karena kalau pakai kandang bulat takutnya ini over emosi yang berlebihan sehingga galaknya luar biasa. Pas kita kasih pasangan atau kita kasih temen buat ngabisin emosi dia, justru dia cenderungnya galak ya, berantem sampai nanti timbul yang namanya kematian pada yang teman tadi atau pasangan yang kita kasih ke lovebird ini untuk menurunkan emosi.
Jadi kita kasih kandang kotak aja biar dia kejar-kejaran tuh. Ntar juga dia terbang-terbangan dan segala macem. Itu dia akan ngabisin dari emosinya. Biarin aja dengan posisinya di kandang kotak. Pakai satu burung dulu ya, biar dia kejar-kejaran kesana kemari sehingga menurunkan dari emosi si lovebird betina tadi. Nah itu untuk solusi yang kedua ya. Ada juga yang pakai umbaran atau kandang kepar yang naik turun seperti itu ya, yang biasanya pakai bola. Itu juga selain burung fisiknya atau nafasnya kuat, itu bisa menurunkan emosi dari si burung. Jadi artinya burung ini nggak bete nih kalau di dalam kandang seperti ini kan, dia bete nih. Jadi cenderung dia tuh over emosi karena nggak bisa terbang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di kandang yang luas, dia bisa terbang ke sono kemari. Dia ini emosinya biasanya lebih stabil kalau di kandang kotak atau di kandang umbaran. Tapi kalau di kandang bulat kayak gini, emosinya itu gampang naik. Seperti itu teman-teman untuk solusinya atau penanganannya burung lovebird betina yang over emosi. Dan dikarenakan karena apa? Ya biasanya yang gua bahas tadi, burung sendiri single ya, selalu di kandang bulat tanpa ada teman, tanpa ada melihat temennya lagi, sehingga dia ini cenderung galak dan over emosi. Nah tadi itu over emosi atau over birahi. Nah kalau over birahi itu yang kayak gimana sih untuk betina ya? Kalau over birahi jelas betina itu ngapal. Jadi kalau denger dari lovebird lain ataupun melihat lovebird lain mau sejenis ataupun gak sejenis, itu biasanya dia kalau udah over birahi itu dia ngapal gitu. Apalagi kalau udah ngelihat jantan ya yang birahi juga yang tretek-tretek panggil begitu, itu tuh dia langsung ngapal terus begitu. Biasanya seperti itu untuk yang lovebird betina over birahi. Jadi kalau punya Om Haryanto yang gigit jeruji tadi yaitu over emosi, dan solusinya seperti itu Om. Kemudian cara penanganannya apakah dengan pakan polos atau pakan yang ngejeng. Jadi kalau gua nanganin lovebird yang over emosi, biasanya gua pakai cara yang rendah dulu. Nah ini dengan cara yang rendah nih yang seperti apa? Apakah burung kita ini bisa turun gak nih untuk emosinya, atau justru malah nggak stabil? Karena ada juga lovebird betina yang gigitin jeruji, kita dorong dengan pakan kenceng sehingga birahinya itu naik sama nih airnya nih ya, malah dia stabil. Ada juga yang seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dari si lovebird ataupun karakter si lovebird. Kalau kita rendahin dapat nggak, kalau kita tinggiin dapat nggak. Karena untuk burung ini stabil ngekek itu harus di 50 banding 50 atau di posisi yang pas ya. Birahinya dapat, kemudian emosinya pun dapat di 50. Kalau emosinya yang terlalu tinggi kemudian birahinya 0 di sini, ya itu cuma ngerekal doang. Nah, yang kita harus amati berarti kan birahinya yang kita tendang ke atas sehingga posisinya si burung ini mau ngekek ya, karena posisinya pas. Ataupun yang tadinya birahi over emosinya tinggi, tapi dia juga lebih tinggi nih untuk over birahinya. Kemudian kita turunin ini pakannya polos sampai ke titik yang sama sehingga posisinya burung kita stabil, mau ngekek cenderung lebih anteng di tangkringan. Oke, itu Om yang bisa gue sampaikan untuk konten gue kali ini. Terima kasih Om Haryanto yang sudah mau berkomentar, kita sharing-sharing di konten kali ini. Buat teman-teman yang belum terjawab komentarnya ataupun belum gue bikinin vlog, yuk monggo kita sharing-sharing aja, terus berkomentar. Terima kasih buat teman-teman yang terus mantengin di konten-konten gue yang terbaru. Oke, salam asik dari gue, masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.